Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mereview jurnal yang mana bertemakan kejahatan internasional penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, saya sendiri yang bernama Adi Firdaus dengan NIM 2023 1037 03 11 227. Nah, di sini tentang jurnal. Yang mana tentang jurnal di sini ada judul, ada jurnal, ada ISSN, vol, nomor, tahun, penulis, dan bersumber dari. Nah, judul yang pertama itu ada judulnya tentang alat analisis statis untuk identifikasi penyalahgunaan izin oleh aplikasi Android. Jurnalnya Jurnal Internasional Penelitian Teknik Penerapan. ISN-nya 0973 sampai 4562 dan bervolume 12, bernomor 24 dan diterbitkan pada tahun 2017. Adapun penulisnya Cartridge S, dia sarjana tinggi Departemen Ilmu Komputer dan dibantu dengan asistennya Sumitra Biru, asisten profesor, dan bersumber dari India Publication HTT komen www.republication.com. Lanjut ke materi pembahasan. Nah, ada abstrak, ada metode, ada hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak sendiri yaitu tentang penggunaan sistem operasi Android dan izin yang diberikan kepada aplikasi, serta ancaman keamanan dan solusi yang diusulkan. Penulis mengidentifikasi bagaimana izin yang diberikan kepada aplikasi tertentu dapat disalahgunakan oleh aplikasi lain menggunakan shared user ID. Mereka juga mengusulkan alat keamanan untuk mengidentifikasi aplikasi yang menyalahgunakan izin di ponsel pintar Android pengguna. Dan di sini ada dua metode, yaitu pengumpulan data dan pengembangan sistem. Pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pada kebutuhan penelitian di dalam pengumpulan data. Penulis melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengalamatan langsung. Nah, adapun pengalamatan langsung ini itu adalah teknik yang digunakan untuk melakukan operan yang berhubungan dengan instruksi tertentu. Jadi di dalam jurnal ini itu menentukan alamat sebenarnya dari data tersebut. Ini yang pertama. Adapun yang kedua ada sampel ataupun survei yang dimaksud sampling. Nah, survei ini itu salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui bagian unit baik problematik ataupun perulangan maupun non-problematik tergantung dari tujuan survei dari jurnal ini. Dan yang ketiga, itu ada studi keputusan. Nah, studi keputusan ini juga berarti teknik pengumpulan data dan melakukan penelaan terhadap buku, literatur, catatan sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang harus dipecahkan. Jadi sangat efektif lah. Nah, di sini ada pengembangan sistem. Jadi pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem pada kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data. Penulis melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada
Requirement adalah gambaran dari layanan servis atau batas bagi sistem yang akan dibangun. Jadi mereka ini apa yang akan dibangun, dan desain sendiri itu seni terapan arsitektur yang berbagai penelitian kreatif. Jadi dalam jurnal ini memakai beberapa alat yang mana didesain untuk keamanan, dan implementasi yaitu suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Jadi rencananya itu singkat, padat, dan jelas. Adapun verifikasi, pemeriksaan tentang atau mengetahui kebenaran laporan. Diverifikasi apakah benar ini laporannya benar, apakah benar ini laporannya sudah sesuai dengan kategori keamanan yang diterapkan pada jurnal tersebut. Dan maintenance yaitu suatu kegiatan yang mana memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki dan melakukan penyesuaian dan mengganti yang diperlukan mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan rencana yang ada. Jadi semua ini nih disatukan agar menjadi rencana yang terstruktur. Nah, adapun pembahasannya, hasil dan pembahasan. Strategi pemecahan masalah. Jadi, pengembangan alat keamanan yang secara dinamis mengidentifikasi dan menampilkan daftar aplikasi yang menggunakan izin dengan menggunakan Shared User ID. Alat ini menggunakan teknik analisis statis yang menganalisis kode dalam file Android Management XML. Setiap aplikasi yang mengidentifikasi apakah share user ID menyetel atau tidak. Jika share ID disetel, izin yang diberikan ke aplikasi lain dapat disalahgunakan. Alat ini juga diizinkan oleh karena strategi pemecahan masalah ini melibatkan pengembangan alat keamanan yang dapat secara dinamis mengidentifikasi dan menangani ekskripsi izin aplikasi dengan menggunakan shared ID. Jadi alat ini nih mengidentifikasi lah apakah ini bisa menjadi keamanan ataupun tidak. Ini berupa diagramnya, bisa dikenali. Nah, ini step-stepnya agar bisa diketahui apakah dengan kita menggunakan aplikasi ini kita bisa sesuai dengan keamanan atau tidak. Nah, ini step-stepnya. Adapun mengilustrasikan ini ada yang pertama itu di step pertama itu pengenalan penyalahgunaan izin Android, dan yang ke bawah itu di struktur ke bawah teknik analisis statis, dan dilanjut ke ekstrak paket yang diinstal pada ponsel cerdas pengguna. Yang ke bawah lagi analisis kode dalam file Android XML dan eksplorasi informasi tentang ID pengguna bersama, dan dicantumkan rinci lengkap aplikasi yang memiliki ID pengguna bersama yang mungkin penyalahgunaan izin aplikasi. Dan kesimpulannya adalah artikel ini membahas tentang ancaman yang mana keamanan terkait dengan penggunaan izin dalam aplikasi Android, termasuk perlindungan izin antara aplikasi pengguna user ID, shared user ID. Penulis menggunakan alat keamanan dapat mengidentifikasi aplikasi yang menyalahgunakan izin dengan menggunakan shared user ID tanpa memerlukan izin yang berbahaya apapun. Alat ini secara dinamis menampilkan daftar aplikasi yang dapat mengakibatkan izin aplikasi. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman keamanan yang terkait dengan izin aplikasi Android dan solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.